Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait praktikum algoritma pemrograman. Jadi, kita di pertemuan ke-8 sampai di pertemuan 14, kita rencanakan akan praktek dengan cara daring seperti ini. Jadi nanti akan saya pandu melalui media YouTube ini untuk menjelaskan langkah-langkah praktek apa yang dilakukan, kemudian laporan praktikumnya seperti apa, gitu ya. Jadi diharapkan seluruh mahasiswa bisa mengikuti dengan baik dan juga menyiapkan kuota. Alhamdulillah kita dibantu oleh pemerintah untuk masalah kuota belajar. Baik, kita mulai. Di bagian persiapan, kalian ada dua kondisi yang masuk ke dalam kondisi kalian. Yang pertama, bagi yang memiliki PC atau laptop. Bagi yang memiliki PC atau laptop, silahkan untuk menyiapkan aplikasi DevCPP. Menyiapkan aplikasi DevCPP. Aplikasi ini nanti akan saya sertakan di dalam description di YouTube saya ini. Nanti kalian tinggal download dan tinggal install gitu ya. Atau kalau sudah punya ya lebih baik, tidak masalah. Versi berapa Pak? Terserah kalian. Yang penting dia DevCPP gitu ya. Kemudian yang belum memiliki PC atau laptop, silakan gunakan HP saja Android. Kemudian kalian ke Play Store, kemudian kalian download aplikasi namanya MobileC. Dua aplikasi ini sama, codingnya pun sama, gitu ya. Jadi tidak ada bedanya. Jadi pilihlah yang sesuai dengan kondisi kalian. Saya harapkan nanti dari sini kalian bisa mencoba-coba, karena untuk materi saya mungkin tidak terlalu banyak, namun nanti kalian bisa mencoba-coba melalui aplikasi ini lewat, nanti saya arahkan lewat soal-soal dan tugas-tugas. Selanjutnya kita masuk ke praktikum yang pertama. Kita nanti akan membuat sebuah program. Kita beri nama program 1.cpp. Ekstensi atau extension dari file yang kita buat di devcpp atau kita buat di MobileC, belakangnya cpp. Ini namanya extension. Kalau kita bikin file di Word, belakangnya apa? DOC. Yang sekarang ini DOCX, itu file Word yang versi terbaru 2013 ke atas. Kalau kita bikin file Excel, maka di sini ada XLS, ya kan? Dot titik XLS. Nah, kalau kita membuat file C++, nanti di belakangnya CPP. Kepanjangan dari C++, itu ya. Pastikan nama programnya atau aplikasi ya yang kita bikin program 1 gitu. Jangan menggunakan nama yang lain, kita beri nama program 1. Baik, langkahnya yang pertama, kita sebelum coding pasti kita telah menggambar terlebih dahulu atau memahami terlebih dahulu flowchart. Di pertemuan 1 sampai pertemuan 7, saya menargetkan seluruh mahasiswa telah memahami apa yang dimaksud flowchart, bagaimana kita membuatnya, kemudian apa saja isi di dalam flowchart tersebut untuk mencapai goal, gitu ya. Nah, contoh yang pertama ini sangat mudah. Kita diminta membuat program untuk menampilkan kalimat hello world, itu aja. Untuk menampilkan hello world itu. Jadi mulai, kemudian tampilkan menggunakan simbol yang berbeda, jar genjang, hello world, kemudian selesai. Ini program yang sangat simpel dan ini sudah sangat familiar di dunia pemrograman. Di awal kita akan mencoba untuk latihan coding, pasti kita akan membuat sebuah aplikasi namanya aplikasi Hello World, gitu ya. Nah, setelah kita paham ininya, flowchartnya, kita baru beralih menuju codingnya. Flowchart, nanti ketika kita sudah akan membuat aplikasi atau program yang rumit,
Flowchart ini akan sangat membantu kita untuk membuat program dengan tingkat kerumitan yang tinggi dan baris kode yang banyak. Tanpa flowchart, program kita nanti bisa lama pembuatannya, kemudian yang kedua tidak terstruktur dengan baik, yang ketiga menyusahkan kita sendiri. Jadi adanya flowchart ini akan memudahkan kita dalam mendesain sebuah program. Oke ya. Baik, dari flowchart ini terejawantahkan, terimplementasi menuju sebuah coding. Codingnya seperti ini. Crash include dalam tanda kurung siku stdio.h. Tugas pertama bagi mahasiswa semua, cari apa maksud dari crash include stdio.h. Maksudnya apa? Silakan cari. Media belajar kita sekarang banyak sekali, kalian bisa cari di Google, buku, tanya teman yang paham, dan lain-lain. Silahkan cari. Gitu ya. Kemudian, crash include konayu.h. Ini juga fungsinya apa? Nah, sekarang kita mulai masuk. Dua include ini wajib ada. Dia preprocessor. Dia awalan sebelum kita akan membuat baris-baris kode setelahnya. Jadi dua crash include ini wajib ada. Yang ada ini stdio. Kalau konayo tidak wajib ada. stdio.h wajib ada. Kemudian kita mulai masuk ke dalam sebuah fungsi. int main dalam kurung gitu ya. Ini main dalam kurung adalah sebuah fungsi. Nah, adalah sebuah fungsi. int itu apa, Pak? int itu integer. Nah, nanti kalian bisa cari-cari. Kenapa kok dia harus int? Jadi ceritanya, kalau kita mulai coding di zaman dulu, kita pernah coding mungkin kalian zaman SMK dan lain-lain pernah dikenalkan dengan Turbo C++ atau Borland. Kita biasanya menggunakan bisa juga di sini void. Di int ini kita ganti void. Void artinya satu fungsi yang membutuhkan sebuah return atau kembalian nilai. Nah, namun ketika saya coba di aplikasi yang baru, DevCPP dan MobileC, kita gunakan void, ini nggak bisa tampil. Makanya ini saya rubah. Saya rubah int integer, gitu ya. Saya rubah integer, int main, kemudian dia bisa tampil. Nah, cara penulisan codingnya, kita pasti akan menuliskan int main dalam kurung seperti ini wajib. Kemudian kita kurung buka, kurung kurawal buka, diikuti dengan langsung kita bikinkan kurung kurawal akhir. Jadi kurung kurawal buka dan kurung kurawal akhir ini adalah apa yang mau kita tampilkan di dalam program kita. Apa yang mau kita proses dalam program kita. Sementara program kita ini berada di dalam fungsi main, int main ini. Oke ya. Nah, di dalam fungsi ini kita akan mau menampilkan hello world. Cara penulisannya printf dalam kurung petik hello world. Kurung tutup titik koma atau semikolon. Ini wajib. Nah, mengapa kita menggunakan printf padahal ini C++? Ya, kita menggunakan bahasa pemrograman C. Ini yang awal, bukan CPP, bukan C++. Ini yang paling awal agar kita memahami terlebih dahulu perkembangan bahasa pemrograman. Setelah printf, kemudian kita bikin dalam kurung. Nah, di sini kita mengetikkan sebuah kata. Kata ini harus ditutup atau diantarai oleh tanda petik. Jadi, kata ini kalau kita tanpa tanda petik, dia nggak bisa, pasti error. Tapi kalau dia sebuah kata, kalimat dalam bahasa pemrograman disebut string, dia harus dicakup gitu ya, dicakup oleh dua tanda petik seperti ini. Ini nanti dia bisa tampil. Nah, setelah selesai tutup kurung, ini artinya dalam kurung ini yang akan ditampilkan. Print kan artinya tampil, tapi di CPP ini tambahin F, ada tambahan F, print F. Akan ditampilkan, mana yang ditampilkan? Yang ada di dalam kurung. Yang dalam kurung apa kebetulan? Oh, di dalam kurung adalah tulisan string hello world gitu ya. Kalau kita cermati lebih dalam, tulisannya kok ada yang salah, Pak? Ya, ini di sini hello world pakai seru,
di dalam flowchart hello world tanpa ada tanda seru, ya nggak masalah. Harusnya gimana kalau kita mau ikut flowchart, ya ini nggak ada tanda serunya gitu ya. Kemudian agar program ini bekerja, maka di baris ini kita beri titik koma, kita beri tanda titik koma. Oke, selesai. Pak, kenapa kok di kurung kurawal yang pertama tidak ada titik koma? Nah, karena kurung kurawal ini gunanya untuk melingkupi program atau baris kode apa saja yang akan kita kerjakan. Jadi di sini tidak ada titik koma. Titik koma adalah yang ada di dalam kurung kurawal itu, gitu ya. Sampai sini juga selesai akhirnya. Nah, kalian ketik ini silahkan di dev C++ atau di mobile C, kemudian compile, kemudian run. Compile itu apa, Pak? Compile kamu cari tombolnya di dev cpp, kemudian kalian run. Compile berarti mengecek program ini siap jalan apa tidak. Kalau dia di compile tidak berhasil, maka dia tidak bisa di run, gitu ya. Kemudian run, kalian coba cari tombol run di sebelah mana, kemudian kalian running. Nah, setelah itu muncul hasilnya, kalian screenshot hasilnya, kemudian kalian simpan di device masing-masing, di HP maupun di laptop, kemudian kalian buat laporan prakteknya. Laporan praktek nanti akan saya berikan formatnya di bagian akhir dari video ini. Baik, saya contohkan sedikit terkait pengetikan di dalam dev cpp. Kita bikin int main, kemudian kita bikin kurung. Dia kalau di dev C++ atau dev atau di dev cpp akan otomatis sendiri. Kemudian kita bikin kurung kurawal, jadi kalau otomatis bikin dua langsung. Tinggal kita enter seperti ini, kemudian kita ketikkan printf kurung tanda petik hello world, kita kasih seru. Nah, selesai. Jangan lupa kita kasih tanda titik koma. Selesai. Sampai sini sudah selesai. Kita tinggal save, boleh. Kita beri nama program 1 gitu ya. Kalau ini namanya latihan. Kalau kalian namanya program 1. Kemudian kita klik compile. Compile di sini. Nah, kita bisa menggunakan tombol F9 atau kita klik di sini langsung. Nanti akan muncul di sini. Compilation result error 0 warning 0, artinya berhasil. Ini ya di bawah ya. Compilation result error 0 warning 0, artinya ini berhasil. Setelah kita compile berhasil, kita baru run. Run yang ini. Nah, run pakainya F10 kalau kita mau klik tombolnya langsung. F10. Nah, muncul hello world. Berarti ini programnya sudah bisa running. Contohnya seperti itu. Baik, mudah ya. Nanti silakan dicoba. Kemudian, program yang kedua. Program yang kedua ini adalah program menghitung luas persegi panjang. Nah, ini mudah sekali. Kalian pahami flowchart-nya, ini sudah sering saya bahas sekali. Mulai kemudian kita inputkan dua variabel panjang dan lebar. Setelah kita input variabel, kita proses, kita hitung luasnya, panjang kali lebar. Kemudian setelah diproseskan ketemu hasil, hasilnya kita tampilkan. Selesai, gitu ya. Kode programnya seperti apa? Kode programnya seperti ini. Crush include seperti biasa, int main seperti biasa, kurung kurawal buka, langsung kita int panjang lebar. Ini maksudnya apa, Pak? Ini maksudnya kita sedang mendeklarasi variabel. Int panjang lebar ini kalau di flowchart di mana, Pak? Di sini. Apa namanya? Di bagian kita mau mulai menginput. Itu ya, tapi kita mendeklarasikan terlebih dahulu. Input panjang dan lebar. Jadi kita membuat dua variabel. Variabel itu artinya wadah. Wadahnya namanya panjang dan lebar. Panjang untuk nanti kita inputkan panjang, lebar untuk nanti kita inputkan lebar. Kemudian kita membuat satu variabel lagi namanya luas. Pak, kok kenapa dia float panjang lebar int? Nah, bedanya int ini nanti maksudnya adalah integer. Integer itu bahasa Indonesianya adalah bilangan bulat. Jadi kalau kita mau nanti memasukkan panjang dan lebar,
yang diminta program adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bukan bilangan koma. Nah, bilangan bulat itu bilangan yang sudah tidak ada komanya. Kalau luas, kita pakai float. Float kenapa? Nah, ini maksudnya luas ini bisa kita kita setting untuk bisa menerima koma. Jadi nanti hasilnya nanti koma gitu. Pak, kalau misalnya panjang sama lebar mau ganti float boleh apa tidak? Boleh, silakan. Oke ya. Nah, kemudian langsung kita masukkan printf di coding kita, input panjang. Nah, input panjang ini kita masih di bagian flowchart yang input ya. Printf input panjang seperti biasa, titik koma, scanf. Nah, printf itu menampilkan, ini yang baru di sini, printf itu menampilkan, scanf itu menangkap. Jadi printf ini nanti kan muncul di program kita. Scanf nanti ini nggak muncul di program kita, tapi dia dalam background atau hidden, nggak kelihatan, dia menangkap nilai yang telah kita inputkan. Nah, kita kan inputkan panjang, misalnya kita inputkan 10. 10 itu ditangkap oleh si scanf ini, ditangkap oleh scanf itu. Ya, ditangkap kemudian diapakan? Nah, di sini ada tanda-tanda, ada codingan seperti ini, kurung buka kurung tutup, tanda petik persen %D. Maksudnya apa ini? Persen %D itu maksudnya adalah yang tadi kita inputkan, si panjang itu, kita berikan nilai bulat. Nah, persen %D ini bulat. Sesuai dengan INT ini. Ya kan? Sesuai dengan INT ini. Pak, kalau ini tadi float, di sini apa? Nah, nanti kita pelajari pelan-pelan. Jadi karena ini bulat, kita pakai persen %D. Nah, persen %D ini untuk integer atau bilangan bulat. Koma, kemudian nama variabel yang kita mau masukkan nilai yang tadi barusan kita inputkan. Namanya variabel panjang. Kita tambahkan kode dan di depan panjang. Sampai sini jelas ya. Nah, kemudian program tanya lagi, ini kan inputnya panjang dan lebar, ini baru panjang. Sekarang kita input yang lebar. Programnya nanya ke kita, input lebar. Oke, scanf bekerja, kan kita nanti mau input lebar. Lebarnya misalnya 5, kita pencet 5. Kemudian 5 itu nanti akan tersimpan ke dalam variabel namanya lebar, ya, dalam bentuk integer persen %D. Oke. Kemudian sekarang kita mulai memproses. Nah, ini flowchart yang ketiga. Kita mulai memproses. Proses codingnya mana, Pak? Ini luas sama dengan panjang kali lebar. Pak, kenapa panjang nggak pakai dan? Ya, karena kita mendeskripsikan variabelnya panjang. Ini di sini panjang. Ini juga kita pakai lagi panjang. Kalau di sini kita panjang menggunakan dan tidak terbaca. Ya, ini luas tidak terbaca. Panjangnya tidak terbaca, dia bingung. Yang mau dihitung yang mana karena wadahnya salah. Jadi kita menggunakan panjang. Panjang tadi kita sudah isi 10 misalnya. Lebar sudah diisi 5, 10 kali 5, 100. Nah, sekarang berarti nilai luas. Luas adalah sebuah variabel dengan tipe float. Float itu dia berarti bisa menyimpan nilai banyak dan koma. Nilainya sekarang 100. Jadi luas nilai 100. Nah, di proses ini sudah ketahuan nilai luas itu berapa. Nah, terakhir tampilkan berarti menggunakan printf lagi. Luas persegi panjang adalah sama dengan persen %F. Kenapa kok menggunakan persen %F? Nah, ini model-model pemrograman C seperti ini. Luas persegi panjang adalah sama dengan persen %F. Persen %F ini nanti akan ditampilkan sesuai dengan variabel yang mau kita tampilkan. Pak, kenapa pakainya persen %F? Karena variabel luas ini bertipe data float. Nah, jadi kita pakainya F. Kalau bertipe data integer, kita menggunakan D, seperti ini. Oke ya, karena dia float, maka kita menggunakan F. Pak, kenapa tidak ada dan-nya? Nah, ini perbedaannya. Kalau di scanf dia pakai dan, kalau di printf dia tanpa dan. Nanti dia akan muncul. Oke ya. Nah, kode ini silakan diketik di Dev C++ atau Mobile C, compile dan run, screenshot hasilnya, buat laporan. Nanti laporannya formatnya saya berikan. Oke, sekarang yang ketiga. Ini terakhir untuk awalan kita. Programnya, flowchartnya seperti ini. Mulai, kemudian
inisialisasi. Perhatikan, ini tanda baru Pak, bukan tanda sudah lama, cuman kemarin-kemarin mungkin belum saya sampaikan. Tanda ini artinya adalah tanda untuk menginisialisasi secara sepihak dari programmer. Jadi yang ini tidak inputan dari user, tapi dari kita yang program. Jadi kita langsung menginisialisasi. Inisialisasi itu maksudnya apa Pak? Kita langsung memberikan nilai. Memberikan nilai X sama dengan 10 dan Y sama dengan 1. Seperti itu. Jadi ini nilainya sudah baku. X-nya nilainya 10, Y-nya sama dengan 1. Paham ya? Jadi di program ini, yang namanya X itu nilainya 10. Dan yang namanya Y itu nilainya 1. Nah, sekarang kita masuk ke perjalanan flowchart-nya. Masuk ke sini, dia ditanya, jika X lebih dari Y, gitu ya, jika X lebih dari Y, maka kalau iya ke kanan, kalau tidak ke bawah. Perhatikan kalau tidak itu langsung selesai maksudnya, bukan muter ke sini enggak. Tapi tidak itu artinya langsung selesai. Tapi kalau iya, dia ke kanan. Oke ya. Nah, jika X lebih dari Y, X-nya tadi berapa? 10. Y-nya 1. Berarti iya atau tidak di pertanyaan ini? Berarti iya, bukan tidak. X-nya 10, Y-nya 1, berarti kan 10 lebih dari 1. Karena 10 lebih dari 1, iya, maka dia ke kanan. Nah, ke kanan dia disuruh untuk tampilkan nilai X lebih besar dari Y. Selesai, baru selesai. Oke ya, programnya cuma ingin membandingkan nilai satu dengan yang lainnya, lebih besar yang mana, kemudian ditampilkan. Programnya, codingannya seperti apa Pak? Seperti ini, lihat. Di bagian inisialisasi, kita memasukkan int X dan Y. Kenapa int X dan Y? Ya, karena kita membuat tipe variabel X itu integer, Y juga integer. Cara penulisannya seperti ini. Boleh, Pak, dengan cara lain. Boleh sendiri-sendiri. Int X titik koma, bawahnya int Y titik koma. Tapi kan mubadir baris. Kita bisa meringkas menjadi satu seperti ini. Jadi langsung saja. Setelah kita mendeskripsikan atau menginisialisasikan X dan Y dengan tipe int, kemudian kita memberikan nilai secara sepihak tadi, inisialisasi. X sama dengan 10, Y sama dengan 1. Di bagian mana Pak ini? Kan kita urut. Oke ya. Kemudian sampai sini, turun lagi ke bawah. Jika itu pertanyaannya if. If apa? If X more than Y. Atau X lebih dari Y. Nih, X lebih dari Y. Maka lakukan. Kalau iya, kurung buka, kurung tutup ini, kurung bukanya ini, kurung tutupnya ini, print F. Nah, disuruh kan di sini langsung disuruh tampilkan. Tampilkan nilai X sama dengan persen D lebih besar dari nilai Y sama dengan persen D. Kenapa ada 2% D di sini? Karena nilai X dan Y-nya ini integer, gitu ya. Persen D yang pertama merujuk ke X, maka urutannya di sini X dulu. Ingat nih, persen D yang pertama ini merujuk ke X, maka di sini urutannya X dulu. Persen D yang urutan kedua ini baru yang Y satunya. X yang ini untuk yang persen D yang ini, Y ini persen D yang ini. Ini ikutnya urutan. Meskipun kamu di sini ganti Y, nilai Y sama dengan persen D, tapi kamu di sini Y, di sini kamu tulisnya X, tetap saja nanti salah. Tapi yang diikuti adalah urutan di bawah, belakangnya ini. X yang pertama ini nanti persen D yang pertama, Y yang kedua ini nanti persen D yang selanjutnya. Paham ya? Ini maksudnya urutan. Setelah di print F, setelah selesai nanti akan muncul, kemudian print F, selesai. Akan muncul kata selesai, kemudian gets. Maksudnya gets itu apa Pak? Biar tampil gitu, biar tampil. Setelah selesai, sudah. Masuk ke sini selesai. Mudah sekali ini, gampang. Kalian ketik kode ini, kemudian kalian compile, run, screenshot hasilnya, dan buat laporan. Jadi kalian akan membuat di pertemuan hari ini 3 buah laporan. Oke ya. Kemudian untuk absensi, saya akan menggunakan dua media. Yang pertama di Adlink, saya tinggal melihat yang mengakses Adlink akan ketahuan dia absen atau tidak di situ. Kemudian yang kedua, tolong ketikkan nama dan NIM di komentar di YouTube ini. Jadi saya bisa memantau kehadiran kalian semuanya, gitu ya. Terakhir, saya berikan format laporan.
Format laporan ini saya share juga di description YouTube. Nanti kalian bisa download langsung. Download satu, kemudian kalian print, kemudian kalian copy. Atau kalau bisa bareng-bareng dengan teman-temannya boleh. Satu orang kalian membutuhkan kira-kira sampai selesai semester ini mungkin 20 sampai 25 kertas. Jadi disiapkan sejumlah itu. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja yang perlu dituliskan. Di sini ada nama, NIM, laporan ke, jadi nanti kalian per harinya maksudnya. Jadi kalau hari ini berarti laporan ke satu gitu ya. Tanggalnya kalian tuliskan sesuai tanggal perkuliahan. Kemudian pekan depan ada laporan lagi, laporan ke berapa berarti? Kedua. Ikuti. Berarti nanti kita mungkin akan ada sekitar 6 sampai 7 laporan gitu ya. Nah, apa yang ditulis dalam laporan? Yang pertama nama program. Nama program itu apa, Pak? Yang tadi. Program 1 CPP, program 2 CPP. Itu namanya nama program. Deskripsi program. Nah, program itu ngomong apa? Program itu ngapain? Program itu mengerjakan apa? Program itu seperti apa? Deskripsikan dengan bahasa kalian sendiri. Deskripsikan dengan bahasa kalian sendiri. Nggak usah tanya teman, kemudian diskusi enggak. Ini pengetahuan kalian sendiri. Itu program ngapain sih? Gitu ya. Ceritanya seperti itu. Kalian jelaskan. Nggak usah panjang-panjang, masukkan saja di sini. Yang ketiga, kode program. Kode yang ada di dalam file saya ini, kalian tulis ulang di dalam bagian ketiga ini, kode program. Kemudian tambahkan pula flowchart-nya. Jadi flowchart, kemudian program, kode program, gitu ya. Flowchart, kemudian kode program. Yang keempat, hasil program. Jadi kan setelah kalian compile, run, muncul si apa namanya hasil program. Pada ini nggak minta kalian screenshot, copy, paste, enggak. Gambar langsung saja hasil programnya, hasil tampilannya, kamu gambar aja di sini langsung. Munculnya seperti apa, kamu gambar di situ langsung. Jadi mintanya pada ini, kalian menulis tangan laporan ini, tidak menggunakan laptop atau tidak menggunakan perangkat bantuan, tidak, tapi kalian tulis tangan. Oke ya, bisa dipahami ya ini ya. Silakan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup WA biar lebih cepat. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.